Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita awali pembacaan firman Tuhan. Nats renungan untuk kita hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Kamis tanggal 1 Mei 2025, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab 1 Timotius, pasal yang kedua ayat 4. 1 Timotius 2 ayat 4. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Supaya diselamatkan dan memperoleh pengetahuan. Saudara-saudara kekasih, beberapa ayat pertama dalam pasal 2 ini membahas tentang kuasa dan efektivitas doa. Sebagai orang percaya, kita pasti telah banyak mendengarkan tentang definisi doa. Bagi orang beriman, berdoa merupakan kebutuhan pokok. Bahkan ada ungkapan yang mengatakan, doa adalah napas orang beriman. Tanpa doa, iman kita mati. Tidak mungkin tumbuh. Karena itu, setiap orang beriman yang ingin imannya bertumbuh, ia wajib berdoa. Dalam hal ini, doa dipahami sebagai usaha menjalin hubungan dengan Allah yang kita imani sebagai Sang Pencipta, sumber segala kehidupan. Melalui doa, kita mengakui dan mengimani Allah sebagai sumber kehidupan. Karenanya, hidup kita bergantung kepada Allah. Di sepanjang hidup manusia, bergantung kepada Allah dan membutuhkan pemeliharaan dari Allah. Melalui doa, manusia berkomunikasi dan menjalin hubungan dengan Allah. Melalui doa, manusia boleh menyampaikan segala kebutuhannya kepada Allah. Doa adalah tindakan yang menunjukkan kebergantungan manusia kepada Allah. Karena itu, sebagai orang Kristen, kita sudah sepatutnya selalu berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam nasihat Paulus kepada Timotius, dia menjelaskan apa yang harus dinaikkan dalam doa. Yaitu yang pertama, permohonan. Tidak bisa dipungkiri bahwa doa tentu berawal dari adanya kebutuhan dan keinginan. Meskipun doa tidak hanya sebatas itu, tetapi Tuhan mau agar kita membawa permintaan kita kepadanya. Yang kedua, ucapan syukur. Doa tidak hanya berisi permohonan, tetapi juga ucapan syukur kepada Allah atas segala sesuatu yang kita terima. Di samping itu, Timotius tidak boleh hanya berdoa bagi diri sendiri dan jemaatnya saja, tetapi untuk semua orang. Bahkan tidak menutup kemungkinan bagi bangsa-bangsa lain. Sebab Allah menghendaki agar kita dapat hidup tenang dan agar semua orang diselamatkan dan memperoleh kebenaran Allah. Bukan hanya orang Yahudi, melainkan juga orang non-Yahudi. Saudara-saudara kekasih,
Tentu nasihat Paulus kepada Timotius ini masih berlaku bagi kita sampai saat ini. Sebab tidak bisa dipungkiri bahwa kebanyakan dari kita masih kurang dalam hal berdoa. Terlebih lagi kita sering berdoa hanya bagi diri sendiri dan orang-orang yang kita kasihi. Kita kurang peduli kepada tujuan Allah bagi semua orang. Oleh sebab itu, mulailah kita belajar bagi orang lain, bagi pemerintah dan bangsa ini. Kita juga perlu berdoa bagi orang-orang yang sepertinya tidak ada kaitannya dengan kita, yakni bagi bangsa-bangsa lain. Bahkan lebih jauh dari itu, kita perlu berdoa bagi bangsa-bangsa yang selama ini kita benci. Panjatkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur bagi mereka semua. Dengan begitu, kita dapat mencapai tujuan yang Allah kehendaki, supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. 1 Timotius 2 ayat 4. Amin, marilah kita berdoa. Segala puji dan hormat kami naikkan hanya kepada-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu sungguh besar kepada kami anak-anak-Mu hingga saat ini. Tuhan masih mau memberikan firman-Mu kepada kami. Tuhan mengingatkan kami agar kami selalu berdoa, karena doa itulah napas hidup kami. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.